Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ginanjar, CKP Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi coaching dalam supervisi akademik modul 2.3. Tujuan pembelajaran khusus CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Materi pembelajaran yang baru saya peroleh dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tujuan supervisi akademik ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan cara memberi masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan guru sehingga kompetensi guru meningkat. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas dan khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua adalah tertarik. Setelah mencoba, jadi tertarik dalam memahami isi dalam modul ini. Yang ketiga adalah gembira. Saya merasa gembira saat mencoba praktik coaching dengan rekan sama CGP. Yang keempat, optimis. Optimis mampu mengaplikasikannya di sekolah nanti. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta. Dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, ataupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Berkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan ini jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam pra-observasi harus mendiskusikan rencana oleh guru, dan pasca observasi kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran seperti ini adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami
perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya kognitif saja, namun juga harus memahami karakter sosio-emosi anak. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkat kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi keseragaman persepsi. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai bagi guru saja. Penerapan di masa mendatang. Kedepan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek kucing, yang harus memaksimalkan potensi kuci agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi. Di modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang dapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP adalah faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, yaitu adanya kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coach atau coaching yang diberikan kepala sekolah dan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Kemudian, suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berlangsung dengan nyaman. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.